Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian sidang Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Majelis Jemaat GKE Palangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat sekalian. Patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan, dan pertolongannya walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Majelis Jemaat GKI Palangka mengajak seluruh sidang jemaat agar dapat mengikuti ibadah ini pada tanggal 11 Oktober 2020 secara online. Kiranya melalui ibadah ini iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Adapun yang melayani ibadah kita pada hari ini adalah Pendeta Pelayanan Pendeta Gutmar Untung STH, pengantar berita jemaat sekaligus liturgus saya sendiri Penetua Norati Sipinlesa, salam presbiter Penetua Kare Wittenberg, organis saudari Nopendri, song leader Diakon Maylin Isabella, dan saudari Kaila Elizabeth. Tim multimedia dari pemuda Diakon Randy Aningkis, Diakon Dede O Milano, saudara Predi Wiguna, dan saudara Nopendri. Majelis Jemaat GKE Palangka mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Jemaat sekalian, marilah kita memulai ibadah kita. Jemaat diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 13, bait pertama hingga yang ketiga. Kita masuk rumahnya.
Jemaat sekalian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Ya Maha Besar Tuhan, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Terima kasih atas perkenan Tuhan pada saat ini, kami boleh bersama-sama bersekutu untuk menaikkan pujian dan hormat bagi Tuhan. Di hadapan-Mu yang kudus kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Allah, agar kami layak di hadapan Tuhan, layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus dan mulia itu. Berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 21 bait pertama hingga yang ketiga. Ku diberikan kidung baru. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran 32 ayat yang pertama hingga yang ke-14, yang berbunyi demikian. Dengan perikop anak lembu emas, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.
Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya. Ulangi. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian katalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Engkau, ulangi, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu membangkitkan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu dan yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam persekutuan kita hari ini, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, yaitu terdapat dalam Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu. Sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini. Agar iman pengharapan kami semakin dikuatkan. Arahkanlah hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya hanya tertuju kepada Engkau melalui firman-Mu ini. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Injil Matius pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, dengan judul perikop ini, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit
yang dipilih. Shalom. Ibu bapak saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan ini merupakan rangkaian akhir dari 3 perumpamaan yang membahas tantangan terhadap kuasa Yesus. Perumpamaan ini juga mengingatkan adanya bahaya. Pertama, bahaya karena tidak menghargai undangan Allah kepada pesta Mesias itu pada ayat 1 hingga ayat 10. Kedua, bahaya karena menganggap anugerah Allah sudah diterima sehingga tidak lagi berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk hidup benar. Ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Saudara sekalian, memang ada orang Yahudi yang mau mendengarkan Yohanes Pembaptis, kehadiran Yesus dan utus-utusannya. Tapi kebanyakan mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat. Dalam hal ini Tuhan Yesus melihat keberadaan orang Israel ini atau orang Yahudi, dan mereka dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, ada orang-orang yang hanya memikirkan pekerjaannya saja, sibuk dengan segala sesuatu yang ia lakukan. Oleh sebab itu tidak ada perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan juga berita keselamatan yang dibawanya. Yang kedua ialah ada juga yang memusuhi Yesus dan utusan-utusannya. Yesus mengetahui bahwa pemimpin-pemimpin orang Yahudi pada saat itu mereka rela, bahkan tega menyiksa dan membunuh. Sampai-sampai Tuhan Yesus pun pada saatnya mereka siksa dan dibunuh. Dan ini sesuatu hal yang merupakan sesuatu apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Rasul-rasul disiksa oleh mahkamah agama, dan juga salah satu contoh yaitu Stefanus juga dibunuh oleh mahkamah agama. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul ayat 7, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita tadi ayat 8 hingga ayat 10 memperlihatkan bahwa rencana keselamatan itu sebenarnya berlaku bagi segala bangsa. Penulis Injil Matius menerangkan hal ini sejak peristiwa kelahiran Yesus, yang datang mempersembahkan emas, mur dan kemenyan adalah orang Majus dan bukan orang-orang Israel. Pesan selanjutnya yaitu Yesus menyebutkan perintahnya dan menjadikan segala bangsa murid-muridku. Nubuat Yesus ini ingin mengatakan bahwa orang-orang di luar orang Israel yang kelak akan menjadi bagian dari persekutuan atau bagian dari gereja itu, termasuk kita pada saat ini. Bahkan bangsa-bangsa lain akan ada kerelaan lebih besar daripada kerelaan orang-orang Israel untuk menerima Kristus. Jangan lupa bahwa baik orang-orang Israel maupun bukan Israel akan mengalami masa-masa seperti tamu-tamu
yang datang ke perjamuan itu. Mereka akan disortir juga. Pakaian pesta artinya sebagai iman yang sungguh-sungguh dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi dalam hal ini belumlah cukup untuk dapat menjadi anggota gereja saja tanpa ada kesungguhan untuk menyatakan iman sebagai anggota gereja. Saudara sekalian, hal ini perlu dan terus-menerus diingatkan agar kita yang telah menerima keselamatan sebagai anugerah atau kasih karunia Allah itu tidak hanya menjadi bagian atau hanya sebagai anggota gereja saja, hanya berdasarkan status kita adalah orang Kristen. Fasik dan mungkin tidak mau tahu tentang perkembangan bahkan pergumulan gereja pada saat ini. Kita hanya merasa cukup untuk menghadiri ibadah-ibadah tertentu, misalnya hanya ibadah minggu atau ibadah keluarga pada hari-hari tertentu, tapi melupakan hari-hari yang lainnya sebagai waktu yang telah dikaruniakan oleh Allah untuk menyatakan kesungguhan iman kita. Hal ini yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita adalah orang-orang yang diundang. Artinya kesiapan, kesungguhan hati untuk menghargai undangan itu, untuk menghargai panggilan itu dalam status kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sadar bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Tetapi dengan sadar pula kita seringkali menyatakan dalam keseharian kita, kita harus mensyukuri kebaikan-kebaikan atau kemurahan Tuhan itu. Situasi yang paling parah adalah kalau kita sudah cenderung tidak menghargai anugerah Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya perumpamaan ini hendak menyampaikan bahwa bukan Allah yang gagal menawarkan keselamatan kepada umat manusia ini, atau dalam perumpamaan ini yang telah mengundang, tetapi sebaliknya tamu-tamu yang sudah datang pun telah menolak tawaran itu dengan ketidaksiapannya. Orang-orang yang telah diundang tersebut memiliki berbagai alasan. Nampaknya tidak jauh berbeda dengan alasan-alasan kebanyakan orang pada masa kini. Bahkan kalau kita perhatikan setiap alasan itu berkaitan dengan segala sesuatu yang kita butuhkan hanya sesaat berupa materi atau bersifat kebendaan yang hanya kita perlukan untuk sesaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui perumpamaan ini menyatakan bahwa Allah telah menyampaikan undangannya untuk masuk ke dalam kerajaannya, dan harus bersiap-siap dengan baik. Persiapkan hati dan hidup kita sebaik mungkin untuk menerima anugerah atau belas kasihan Tuhan itu. Undangan menuju kepada kerajaannya memang telah ditawarkan bagi semua orang, tetapi juga sekali lagi diingatkan bahwa hanya sedikit yang sungguh-sungguh bersiap sedia, yang pada akhirnya hanya bagi mereka yang bersungguh-sungguh mempersiapkan dirilah yang ikut serta dalam pesta bersama yang empunya pesta itu. Sebagaimana dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.
Kita mohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, supaya kita termasuk orang-orang yang dipilih itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita merendahkan diri, memanjatkan serangkaian doa syafaat kita, dan kita akhiri nanti dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Tuhan telah mengundang kami untuk memperoleh keselamatan dan damai sejahtera itu, agar kami boleh ikut serta dalam pesta yang telah disediakan itu. Kadang kami tidak siap, tapi tolonglah kami ya Tuhan, dan kuasa Roh yang Kudus mempersiapkan kami secara sungguh-sungguh. Kami boleh datang dan hadir sebagaimana panggilan Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang terpilih. Terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami sekalian akan kesiapsediaan kami sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu dan menyerahkan seluruh kehidupannya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sebagai warga jemaat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan bimbing, pimpin, pelihara kami sekalian dalam melaksanakan segenap tugas pekerjaan kami sehari-hari. Tuhan sertai dan berkati kami sekalian. Ajarilah kami mensyukuri atas segala berkat-berkat Tuhan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami membina kehidupan keluarga rumah tangga kami dengan baik, untuk mendidik, mengajar, memimpin kehidupan generasi penerus kami. Terlebih-lebih bagi anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembangnya. Kami serahkan pemuda remaja kami dalam masa-masa perjuangan mereka dalam menggapai cita-cita harapannya, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga menguatkan iman pengharapan mereka, agar tidak mudah terombang-ambing, terpengaruh oleh berbagai keadaan. Kami serahkan mereka sekalian ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan memimpin, memelihara kehidupan mereka, bahkan memberkati mereka. Berkatilah segenap pengobatan dan perawatan bagi mereka yang sakit, agar memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Hibur dan kuatkanlah mereka yang bersedih atau yang berduka cita, agar mereka tetap dikuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Para janda, duda, dan anak yatim piatu, Tuhan juga menyertai memberkati mereka dalam perjuangan hidupnya. Kami serahkan mereka sekalian ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah segenap pelayanan dalam kehidupan berjemaat, baik pelayanan dalam skala kecil secara tatap muka, ibadah-ibadah yang berlangsung di rumah-rumah warga jemaat-Mu, terlebih juga ibadah secara online yang berlangsung seperti ini. Biarlah dengan berbagai upaya dalam berbagai bentuk pelayanan ini, kami semakin dikuatkan dalam iman pengharapan. Dalam berbagai hal, gerak langkah kami menjadi terbatas akibat pandemi COVID-19 ini. Hubungan sosial kami satu dengan yang lain juga menjadi terbatas. Ajarilah kami agar kami berhikmat untuk mentaati berbagai aturan protokol kesehatan yang berlaku, menjaga kesehatan dengan baik atas pimpinan penyertaan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu, sehingga pada saatnya kami boleh melewati masa-masa sulit ini atas perkenan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami
para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, untuk mengelola segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Kami serahkan gugus tugas yang menangani COVID-19 ini. Tuhan juga menolong mereka dalam berbagai upaya yang dilakukan. Seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan gereja kami, gereja Kalimantan dan Pengelis, dari tingkat sinode, reso sampai jemaat-jemaat, dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanan yang dilakukan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dari tingkat sinode, reso sampai jemaat-jemaat, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan, agar kami boleh melayani dengan baik, dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita pada persembahan syukur. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebelum kita persembahan syukur kita disampaikan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau luar biasa memberikan kami berkat-berkat yang baik buat kami. Dan saat ini kami ingin membagikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan kami ini berbau harum dan dapat dipergunakan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan syukur dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang disediakan. Marilah kita menyanyi dari PKJ nomor 103 bait pertama hingga yang ketiga. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 249 bait pertama dan yang kedua. Jemaat bangkit berdiri.
Jemaat sekalian, mari kita akhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan. Jemaat seundang berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.